Shalom, bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat kesempatan yang masih Kau berikan pada kami untuk kami boleh bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, untuk kami boleh mengerti segala kebenaran dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan seri pembelajaran kita dalam kitab Efesus. Kita buka dalam kitab Efesus pasal 4, kali ini yang ayat yang ke-28. Efesus pasal 4 ayat 28 berkata, "Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan." Kita sudah belajar tentang membuang dusta dan memperkatakan apa yang benar. Kita sudah belajar bahwa apabila kita marah, jangan diikuti dengan dosa. Jangan larut dalam kemarahan sehingga kita memberi kesempatan kepada iblis untuk dia mengambil untung atas keadaan kita itu. Dan sekarang kita masuk dalam ayat yang ke-28, dikatakan di sini, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Yang pertama, kita bisa belajar tentang betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Paulus mengawali kalimatnya dengan berkata, orang yang mencuri. Paulus nggak langsung ngomong, jangan mencuri, enggak. Tapi Paulus ngomong, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Artinya Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Efesus. Dan secara khusus di ayat 28 kepada orang-orang yang mencuri yang ada di jemaat Efesus tersebut. Nah, di sini kita belajar bahwa ada orang-orang yang mencuri sebagai bagian dari jemaat Efesus. Kita melihat pandangan Paulus ini sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Yesus. Paulus tidak mengajarkan, itu pencuri-pencuri di antara kamu itu suruh pergi cepat. Bikin malu aja, masa kita mau campur sama orang-orang pencuri kayak gitu. Paulus nggak mengajarkan hal yang seperti itu. Paulus nggak ngajarkan, ayo cepat lempari batu mereka, pencuri-pencuri itu lempari batu aja, bunuh aja. Enggak. Sama seperti teladan Kristus. Ketika Kristus dihadapkan dengan seorang wanita yang dituduh oleh banyak orang, wanita ini kedapatan berzinah. Apa yang harus kita lakukan pada dia? Yesus waktu itu nggak mengambil batu dan melempari sesuai hukum yang ada di zaman itu. Tapi Yesus berkata, siapa yang tidak ada dosanya, silakan lempari dia duluan. Kurang lebih seperti itu. Yesus nggak menolak pendosa. Bahkan Yesus mati. Bahkan Yesus itu mati bagi pendosa. Itu begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Dan pendosa-pendosa itu bukan orang lain. Pendosa-pendosa itu kita semua ini loh. Gereja Tuhan, jemaat Efesus, yang adalah gambaran gereja Tuhan kalau di saat ini ya. Gereja Tuhan itu bukan kumpulan orang-orang yang sudah suci, nggak ada dosanya, baru kemudian boleh jadi anggota gereja, boleh jadi anggota jemaat Tuhan. Nah kalau sudah suci ya nggak perlu pengorbanan Kristus dong. Jadi jemaat di Efesus atau gereja Tuhan di saat ini seharusnya meneladani sikap yang sama yang ditunjukkan oleh Kristus. Seharusnya menuruti pengajaran Paulus yang tercermin dari ayat 28 Efesus pasal 4 ini. Kalau ada orang-orang yang berdosa di situ, jangan hakimi mereka, jangan usir mereka, jangan anggap dirimu lebih baik dari mereka. Karena Kristus lo mengasihi mereka, karena Kristus lo mengasihi orang-orang berdosa. Kita buka bersama dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Bukan ketika kita sudah suci, tapi ketika kita masih berdosa.
Jadi mari jangan menganggap diri kita lebih baik. Jangan menganggap diri kita ini, gereja kita ini kumpulan orang-orang suci dan untuk bisa bergabung di sini kamu harus suci dulu. Enggak. Kita semua ini orang berdosa yang sungguh ditebus dengan darah Kristus itu sungguh merupakan kasih karunia Allah yang luar biasa. Ya, jadi di sini kita belajar untuk enggak merasa diri yang paling suci. Enggak, kalau ada orang-orang yang mengaku dosanya dan dia datang untuk bergabung dengan persekutuan umat percaya di mana kita berada di situ, Paulus enggak mengajarkan usir aja. Enggak, Paulus bilang enggak apa-apa. Tapi apa? Jangan mencuri lagi. Sama seperti wanita yang kedapatan bersinah di hadapan kepada Yesus, Yesus ngomong, jangan berbuat dosa lagi. Itu pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari Efesus pasal 4 ayat 28 ini. Dan yang selanjutnya pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang tentu saja jelas ya. Jangan mencuri, berhenti mencuri. Jangan mencuri, jangan mengambil hak orang lain. Jangan mencuri. Kalau pingin sesuatu itu disebut sebagai hakmu, maka apa kata firman Tuhan? Kita buka lagi ayatnya. Roma pasal 4 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai apa? Sebagai haknya. Jangan mengambil hak orang lain. Kalau mengingini sesuatu, bekerjalah. Dan ketika kita mendapatkan upah, di sana kita mendapatkan hak kita. Upah itu adalah hak kita. Itu yang Paulus ajarkan, dan bukan hanya Paulus ajarkan, Paulus teladankan. Paulus sendiri dalam 2 Tesalonika pasal 3, dikatakan di sana bagaimana 2 Tesalonika 3 ayat 78, dia memberi teladan tentang bekerja. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Jangan mengambil hak orang lain, kalau ingin sesuatu bekerjalah untuk itu. Dan di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 Paulus mempertegas lagi, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi jangan mencuri, bekerjalah untuk memperoleh hakmu. Bekerja yang bagaimana? Bekerja yang baik yang dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 28 ya. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Matius 5 ayat 16 mengajarkan kepada kita jadi terang, berbuat baik, supaya dengan perbuatan baik itu apa sih? Nama Tuhan dipermuliakan, orang melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan mencuri, bekerjalah. Bekerja yang keras, jangan malas. Dan bekerjalah sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Lakukan perbuatan yang baik, supaya dengan itu orang-orang melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kemudian, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini sesuatu yang mungkin tidak pernah diajarkan oleh dunia ini kepada kita. Dunia mengajarkan kepada kita, bekerjalah. Supaya apa? Supaya kamu memperoleh, supaya kamu mendapatkan, supaya kamu memiliki, dan tambah lagi untuk kamu, dan tambah lagi untuk kamu. Enggak. Prinsip kerja yang diajarkan oleh firman Tuhan berkata, bekerjalah. Supaya apa? Supaya kamu dapat berbagi. Supaya kamu dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Itu kasih. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan mencuri, berhenti mencuri, bekerjalah, dan bekerja yang keras, jangan malas, dan lakukan pekerjaan yang baik sesuai prinsip kebaikan, kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya apa? Bukan supaya kita dapat memiliki, tapi supaya kita dapat memberi, berbagi, dan berbagi. Dan di sana dikatakan kita akan menemukan nama itu kebahagiaan.
Kiranya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita berhenti mencuri, untuk kita bekerja keras, bukan untuk diri kita, tapi supaya kita dapat menjadi saluran kasih, saluran berkat bagi sesama kita. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini kami diingatkan untuk kami tidak bermegah diri, untuk kami tidak menganggap kami terlalu suci dan orang lain terlalu hina, terlalu kotor, terlalu berdosa sehingga kami punya kuasa untuk mengusir mereka. Kami diingatkan untuk kami menyambut mereka dalam jemaat, dalam persekutuan orang percaya, dan kami diingatkan untuk kami membawa mereka, menasehatkan kepada mereka untuk mereka berubah sesuai kehendak Tuhan. Dan bukan hanya mereka, kami pun sendiri harus terus memberi diri diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kali ini kami diingatkan untuk kami berhenti mencuri, untuk kami tidak larut dalam kemalasan, tinggal dalam kemalasan, tapi kami boleh bekerja. Kami tidak mengambil hak orang lain, tapi kami bekerja untuk sesuatu yang akan diberikan kepada kami sebagai upah kami, sebagai hak kami. Supaya dengan apa yang kami punya itu Tuhan, kami boleh menjadi saluran kasih, kami boleh berbagi bagi sesama, dan lewat perbuatan baik kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.